Sanitation People, selamat malam dan selamat datang lagi di podcast Ngopi Sanitasi, the one and only ngobrol perihal sanitasi. Pada kesempatan malam hari ini, barengan Pandi di sini kita akan ngobrolin si corona dengan segala problematikanya yang ada. Bersama juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Lampung sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yaitu Dr. Hajar Reihana MKes. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Tabipun, Bunda, gimana kabarnya? Iya Pun, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Insya Allah. Bunda, malam hari ini kita bakal mengulas langkah-langkah dan strategi yang sudah dan next ke depannya akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam menangani pandemi COVID-19 ini Bunda, serta bagaimana agar masyarakat supaya bisa terus di rumah aja di saat kondisi pandemi ini. Karena seperti yang kita tahu Bun, walaupun sudah ada anjuran dari pemerintah untuk work from home atau bekerja dari rumah, faktanya di lapangan adalah masih banyak masyarakat yang dalam tanda kutip bandel gitu Bun. Oh iya, sebelum Pandi lanjut nih Bun, supaya lebih mengakrabkan lagi nanti mungkin ngobrolnya ke depan kita pakai, kami menyebutnya Bunda aja apa ya Bun? Oke, nggak apa-apa. Oke Bun, kalau begitu gimana prosesnya hari ini lancar Bun? Insya Allah sampai jam segini masih lancar aja. Alhamdulillah gitu ya. Amin. Karena Ramadan tahun 2020 ini beda banget sih dari Ramadan sebelumnya Bun ya. Karena kita semua sedang berada di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana tanggapan Bunda akan apa sih Bun? Iya, Ramadan tahun ini emang Ramadan yang paling prihatin. Secara pribadi saya rasakan itu, tentu masyarakat juga pasti merasakan itu. Tapi insya Allah di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Segala cobaan diturunkan kepada kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan dengan cobaan yang ujian yang berat ini akan mendapat juga hasil yang lebih baik nanti di hari kemenangannya. Mungkin ada plus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena bukan cuma kita aja ya, ini seluruh dunia ya. Pandemi. Jadi Bunda, hingga saat ini kasus COVID-19 semakin hari itu kayaknya semakin bertambah Bunda ya. Data terbaru saat podcast ini dibuat, kasus COVID-19 di Provinsi Lampung adalah 66 orang kasus positif dengan pasien dirawat atau diisolasi itu sebanyak 39 orang. Sembuh ada 22 orang dan 5 orang meninggal dunia Bunda ya. Apakah benar? Iya, betul. Atau sudah ada update terbaru hari ini gimana? Update terbaru untuk yang konfirmasi positif masih tetap angkanya, yaitu yang 66 yang konfirmasi positif, yang meninggal karena COVID itu ada 5 dan yang sembuh baru 22. Sebenarnya yang sembuh ini pasti akan lebih banyak. Tapi karena saat ini kami lagi menunggu hasil swab labnya belum datang. Selama ini sebelum PCR kita sudah punya di Provinsi Lampung, kita kan memakai yang dari Palembang. Nah Palembang ini lagi rusak, sudah beberapa hari. Ya, jadi kalaupun yang di rumah sakit itu lagi menunggu hasil untuk konfirmasi negatif sampai 2 kali harus sudah dipulangkan. Ini juga sangat memberikan kita hal yang sebenarnya kurang baik ya, karena pasien sudah sembuh karena menunggu hasil harus 2 kali negatif untuk periksa swabnya, terpaksa pasien masih didiamkan di rumah sakit. Nah sebenarnya kalau memang hasil pemeriksaan swabnya lebih cepat datang, dokter-dokter tentu lebih cepat mengambil langkah ke depannya. Oh ini sudah selesai, sudah sembuh, bisa dipulangkan. Nah ini sekarang banyak yang masih menunggu, pasiennya sudah sehat, tapi masih menunggu hasil konfirmasi negatif untuk yang kedua kali. Ya. Jadi kita terkendala di situ Bun ya? Iya, tapi kita sekarang juga punya PCR. Sudah punya PCR, bantuan dari Kementerian BUMN berkat Pak Gubernur, permintaan Pak Gubernur Bapak Ali Nadjunedi kepada Pak Menteri Pak Erick Thohir, dan konon kabarnya beliau kan orang Lampung loh. Ya, jadi mungkin perhatiannya untuk Provinsi Lampung, mudah-mudahan lebih. Jadi kita mendapat kemarin dan sudah mulai operasional. Jadi dari kemarin 2 hari yang lalu sudah mulai operasional dan sudah mulai meriksa swab-swab yang tadinya dikirim ke Palembang. Ada 128 swab yang belum mendapat jawaban dari Palembang. Nah kita akhirnya ambil kebijakan, ambil kembali deh swab pasien-pasien yang masih ada di rumah sakit untuk kita periksakan di laboratorium kesehatan daerah yang kita punya di Provinsi Lampung yang sudah ada PCR-nya. Iya, mudah-mudahan dengan adanya langkah seperti itu bisa semakin mempercepat. Iya, semakin mempercepat mudah-mudahan.
Nah, hari ini Provinsi Lampung ini sudah masuk zona merah, Bun. Bagaimana pendapat Bunda ini selaku juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Lampung soal penetapan ini, Bun? Dan bagaimana seharusnya masyarakat kita ini untuk menyikapi Bun, hal tersebut? Ya, sebelum menjawab, Bunda mau klarifikasi dulu loh. Iya. Provinsi Lampung tidak masuk zona merah. Yang masuk zona merah itu hanya Kota Bandar Lampung. Ya, jadi kalau provinsi masih dianggap hijau. Ya, karena kita baru punya jangan nambah lagi. Bandar Lampung memang zona merah, tapi kita masih punya 5 kabupaten yang bersih. Ya, jadi belum ada yang positif untuk COVID-19. Nah, jadi secara keseluruhan kita kan punya 15 kabupaten kota. Itu secara keseluruhan, alhamdulillah Lampung masih masuk di urutan ke-13 terbaik dalam penanganan COVID-19. Itu perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di Lampung, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kalau Bandar Lampung zona merah itu juga sebenarnya kita harus menerima. Kenapa? Bandar Lampung ini kan memang ibu kota provinsi, semua berkumpul di ibu kota provinsi. Selanjutnya juga Provinsi Lampung sendiri pintu masuk ke Pulau Sumatera. Ya, jadi semua yang ingin pulang ke Palembang, ingin ke mana Jambi, Padang, semua mungkin kalau lewat darat harus masuk di Bakahuni. Nah, kalau masuk ke Bakahuni, tentu orang itu juga berinteraksi kan? Berinteraksi, mungkin turun sebentar, lalu ngobrol sama orang Lampung gitu ya. Nah, bisa mungkin di antara orang-orang itu tanpa gejala yang bisa akhirnya menimbulkan penularan kepada yang lainnya. Jadi makanya ini Bunda ingin menyampaikan kembali kita ini belum provinsi yang zona merah. Iya, kalau menurut Bunda nih Bun, terutama untuk masyarakat Kota Bandar Lampung Bun ya, gimana cara menyikapinya kalau misalkan kita ini sudah di dalam zona merah itu? Iya, kita sudah ada suatu kajian epidemiologi untuk Kota Bandar Lampung khususnya. Nah, di situ ada 14 kecamatan yang harus mendapat stressing stressing untuk lebih diperhatikan. Karena di 14 kecamatan itu yang positifnya dari 14 kecamatan itu. Nah, jadi saya ingin sebenarnya masyarakat di Bandar Lampung itu lebih aware ya, lebih aware karena jujur Bunda ini sebagai Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung kadang sering keluar juga melihat situasi kota ya. Sepertinya kok masyarakat kita ini yang di Bandar Lampung ini masih menganggap mungkin nggak ada apa-apanya lah COVID ini gitu ya. Nah, jadi itu yang sangat melihat ada kumpulan-kumpulan kadang-kadang anak-anak muda loh, kadang-kadang ya kumpul-kumpul. Nah, terus padahal sebaiknya kita juga disiplin menghindari kumpulan orang. Yang dikatakan kumpulan itu adalah tidak boleh kita berkumpul lebih dari 5 orang, itu sudah dianggap kumpul. Nah, kalaupun mau terpaksa kumpul, itu harus jaga jarak, jaga physical distancing minimal 1 meter gitu ya setiap orang gitu ya. Bicaranya walaupun pas teriak-teriak nggak apa-apa lah, yang penting kan masih didengar gitu. Kan ada yang komplain nih, waduh gimana mau ngobrol katanya, kok suruh jaraknya 1 meter gitu. Nah, jadi apapun alasannya kita tidak bisa menerima, nggak bisa kurang dari 1 meter, nggak boleh ditawar. Itu harus dijalankan. Disiplin, iya. Jadi demi kebaikan kita, mudah-mudahan disiplin-disiplin yang dianjurkan pemerintah itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan disiplin itu harus konsisten. Ya, kalau disiplin hari ini, besok enggak, tidak konsisten, nggak selesai gitu. Iya, pandeminya ya. Oke Bunda, sejauh ini Bun, apa aja Bun yang sudah dilakukan dan kedepannya mungkin kan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini, serta juga kan Bunda kan sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ini ya? Enggak loh. Gimana? Ketua Gugus Tugas itu Bapak Gubernur. Oh iya. Juru bicara Bunda hanya jubir ya, jubir bidang kesehatan. Nanti jubir bidang yang non kesehatan itu ada Kadiskominfo Pak Krisna sama Kabid Humas Polda Pak Pandra. Jadi udah ditunjuk dengan SK Pak Gubernur ya. Jadi Bunda sebagai jubir untuk masalah teknis kesehatan. Ya, jangan salah ya. Ketua gugus adalah Bapak Gubernur. Padahal saya udah bilang ya, juru bicara ya. Ini Bun, sejauh ini apa aja nih Bun
pun yang sudah dilakukan dan kedepannya mungkin untuk penanganan kedepannya akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk masalah COVID-19 ini di Lampung? Ya, pertama tentu kita sudah masuk juga dalam penanganan ya ini. Tapi tentu tidak boleh merupakan preventif. Preventifnya atau pencegahan yang kita lakukan ya tadi 3 disiplin itu. Ya, disiplin dalam menjaga jarak, disiplin dalam untuk menjaga imunitas tubuh kita sendiri. Salah satunya dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu yang harus dilakukan adalah sering-sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Nah, juga dengan menjaga stamina tubuh kita dengan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya apa? Berolahraga, berjemur, itu termasuk salah satu tindakan dari germas, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Itu imun, untuk menjaga imun ya. Dan selanjutnya disiplin dalam menghindari kumpulan orang. Nah itu, dan pakai masker ya, maskerku untukmu, maskermu untukku. Sehingga kita sama-sama saling melindungi tatkala kita memakai masker. Nah, kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, sebaiknya kita di rumah saja. Ya, itu di rumah saja itu akan lebih baik. Beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga melakukan kegiatan aktivitas fisik yang lain dari rumah. Bukan berarti di rumah saja itu kita diam, tidak melakukan apa-apa, itu tidak ya. Nah, apalagi sekarang kalau kita di rumah saja kita bersih-bersih, melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, jadi kan angka DBD kita udah kelihatan nih, turunnya sangat drastis loh angka demam berdarah kita. Karena apa? Karena mungkin yang stay at home itu melakukan PSN untuk rumah sendiri, lalu menjalar ke keluarga yang lain. Akhirnya secara tidak seharusnya kita melakukan harus nih PSN. Cara tidak sengaja kita melakukan PSN, DBD kita turun nih, bagus sekarang angka demam berdarah tubuh kita. Nah, jadi stay at home bukan berarti bobo-bobo aja loh ya. Enggak, stay at home itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan semua dari rumah. Ya, sekarang semua model Zoom. Zoom itu di mana kita berada, virtual meetingnya bisa pakai Zoom, itu kan bisa di rumah, bisa di mana bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kita berinovasi, tidak bekerja. Berarti di rumah saja itu kita cuma tidur, tidak berbuat apa-apa, itu salah besar. Nah, itu preventifnya tadi ya. Nah, kalau untuk sudah masuk ke masa untuk kita melakukan tindakan, ya kita menyiapkan ada 36 rumah sakit rujukan COVID ya, yang ditunjuk oleh SK Bapak Gubernur. Jadi kita punya 370 tempat tidur ya untuk masyarakat yang terserang COVID ya. Nah, setelah itu juga puskesmas juga kita siap-siagakan. Nah, kita juga memenuhi logistiknya untuk alat pelindung diri, semuanya kita siapkan, vitamin, multivitamin untuk tenaga medis ya. Nah, logistik termasuk rapid test ya, terutama kita utamakan memang untuk yang pasien dalam pengawasan. Ya. Nah, pasien dalam pengawasan itu yang harus sering kita lakukan rapid test dan swab. Nah, dengan juga orang-orang yang close kontak. Siapakah close kontak? Nah, ini harus tahu. Close kontak itu adalah tenaga kesehatan yang melakukan suatu pelayanan terhadap pasien yang positif di ruang isolasi. Nah, setiap hari kan dia memberi pelayanan nih kepada pasien yang positif. Nah, dia ini termasuk yang close kontak. Itu harus 10 hari sekali dia dirapid untuk melihat perkembangan daripada stamina tubuhnya, apakah sudah antibodinya terbentuk atau tidak ya. Nah, terus nanti close kontak itu siapa? OB yang ada di ruang ya, OB yang ada di ruang isolasi yang setiap hari menyapu, mengepel, itu termasuk close kontak yang harus kita perhatikan tentang kesehatannya. 10 hari sekali kita harus cek. Iya, itu sudah Bunda ingatkan kepada semua rumah sakit, tolong untuk men-screening, merapid tes tenaga kesehatan termasuk OB yang bertugas di ruang isolasi untuk rapid test agar menjaga mereka agar bisa ketahuan kalau memang sudah ada yang RDT positif, tidak lanjut dengan swab. Jadi ini juga Bunda ingin jelaskan ya, kalau seseorang yang RDT-nya positif, itu dia belum pasti ada konfirmasi COVID-19. Kalau dia positif, berarti di dalam tubuh dia antibodinya sudah ada. Antibodi itu terbentuk kan kalau virusnya masuk. Kalau virusnya masuk, berarti kan badan melawan nih, terbentuklah antibodi. Nah, makanya kalau rapid testnya positif, jangan takut dulu. Belum berarti dia itu
positif COVID-19. Benar. Untuk kita mendiagnosa pasti itu adalah dengan memakai pemeriksaan swab. Nah, dan swab itu diperiksa dengan alat nanti namanya PCR, polymerase chain reaction. Nah, jadi nanti hasilnya negatif positif dari PCR itu. Jadi kalau nanti Mas kalau dicek nih rapidnya positif, lalu udah melongso sendiri, jangan, justru imunitas tubuhnya tuh bisa turun, virusnya bisa menang. Kita nih kan kalau udah positif itu berarti ada perlawanan dari tubuh kita. Tubuh kita ini pada prinsipnya kalau ada benda asing yang masuk, pasti membentuk suatu pertahanan. Nah, itu yang namanya antibodi. Nah, makanya kalau dia udah rapid testnya positif, berarti udah ada virus di badannya. Tapi jangan takut, antibodinya juga udah mulai terbentuk. Jadi virus masuk ke tubuh kita 7 hari, kita membentuk antibodi. Nah, hari ke-7, makanya kenapa harus kita stay di rumah 14 hari. Nah, hari ke-7 sampai 14 itu ribut tuh antara si virus sama antibodi kita. Yang menang siapa nih gitu. Nah, makanya kita nggak boleh nelongso, nggak boleh sedih. Tatkala kita rapid testnya positif, kita harus tetap bahagia gitu loh ya. Tetap kita bisa, kalau bisa harus lawan nih dia nih, kita lagi berjuang nih gitu. Nah, jadi nanti hasil swabnya datang baru kita lihat. Kalau udah hasil rapid testnya positif sedih, itu imunitas tubuhnya bisa turun gitu ya. Nah, akhirnya nanti begitu swabnya datang positif. Tapi nggak perlu takut juga sih kalau positif, kan penanganannya itu kan sudah benar-benar di rumah sakit itu sudah ada panduannya. Ya, jadi nggak usah takut. Yang penting itu walaupun sudah divonis positif untuk COVID-19, yang penting kita tetap positive thinking. Iya, benar. Iya. Lanjut ya Bun ya, mantap nih Siap. kita Bun. Bunda, kalau Pandi lihat sekarang nih Bun, di jalanan kan kita semakin ramai. Kelihatannya orang-orang juga kayaknya udah mulai bosan tadi Bun. Padahal kan kita harus tetap social distancing dan physical distancing nih Bun ya. Bagaimana nih Bun arahan Dinas Kesehatan terkait hal ini Bun? Iya, memang kebosanan itu kadang datang ya, kalau kita di rumah saja ya. Makanya kalau di rumah itu mungkin bisa kita meng-create apa kegiatan kita buat suatu rencana, mungkin hari ini saya melakukan apa, setelah itu apa. Tapi kalau memang bosan sekali-sekali boleh sih keluar, tapi tetap menjaga jarak ya, sosial atau physical distancingnya dijaga, memakai masker yang penting, terus bawa hand sanitizer ya, karena kita tahu virus itu kan bisa ada di meja, bisa ada di tempat-tempat barang-barang ya. Jadi memang kalau paling aman lagi sih kita pakai sarung tangan kalau mau keluar gitu ya. Nah, sarung tangan yang untuk plastik juga nggak apa-apa sih untuk masak. Nah, itu yang penting. Jadi tetap sih kalau kita ingin keluar sebentar boleh saja, tapi hindari kumpulan gitu, jaga jarak gitu ya kan. Karena jaga jarak itu memang untuk memutus penularan daripada virus tersebut. Nah, jadi dan juga benda-benda itu jangan dianggap semuanya bersih. Benda-benda itu bisa ada virusnya juga. Jadi oleh karena itu sering-sering kalau kita memang nggak pakai sarung tangan, kalau memang disiapkan, sekarang kan banyak disiapkan tuh tempat cuci tangan. Nah, kita sering-sering cuci tangan. Nah, kalau memang nggak, kita selalu bawa hand sanitizer, kita bisa selalu bersihkan gitu ya. Nah, itu salah satu proteksi untuk diri kita. Ingat loh, kita proteksi itu bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga juga ya. Nah, kalau punya pacar, untuk pacarnya juga, ya kan? Coba kalau memang nggak proteksi diri, pasti pacarnya juga bisa kena gitu ya. Benar-benar itu Bun. Terus lanjut nih Bun ya. Bagaimana Bun supaya mental yang pertama nih, supaya mental dan fisik kita itu tetap terjaga di rumah aja Bun? Mungkin ada tips Bun? Ya, yang pertama memang kebosanan itu pasti akan melanda. Ya, kalau Mas mungkin udah keluarga belum? Nah, kalau belum punya tanggung jawab mungkin nggak terlalu banyak mikir lah ya, mikir cuma untuk diri sendiri. Tapi kalau yang di rumah itu orang yang sudah berkeluarga, dia kepala rumah tangga, itu pasti menjadi suatu masalah besar juga kan. Bagaimana nanti malah ekonomi keluarganya ya. Tapi sekarang ini kan pemerintah juga sudah ada dari pengaman sosial untuk orang-orang mungkin yang ekonominya di bawah rata-rata itu dibantu gitu ya. Nah, tapi itu tadi biar nggak bosan itu ya selalu juga kalau Bunda positive thinking gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi
kalau kita bangun tidur, mungkin kita lakukan aktivitas yang biasa. Makanya kalau Bunda anjurkan buat suatu seperti apa ya, seperti suatu agenda. Hari ini saya mau apa aja. Oh, hari ini saya mungkin mau tadarusan. Ya, mungkin selama bulan puasa kan biasanya tadarusan tuh menjadi suatu tren untuk bagi orang Islam itu. Padahal setiap waktu bisa sih kita tadarusan dan kita bisa khatam Quran ya. Tapi kok lebih di bulan puasa ini sepertinya lebih banyak ininya, mungkin amalannya, pahalanya. Jadi buatlah suatu agenda yang menyenangkan gitu ya, biar kita nggak bosen di rumah gitu. Nah, kalau yang hobi YouTuber ya bikin dong gitu ya, bikin YouTube. Ya bisa aja kan, orang pasti bisa berkreat dengan YouTube-nya. Nah, itu kan juga membuang-buangin kita. Sekaligus mengembangkan ini ya. Gitu. Nah, Bunda juga punya YouTube loh, tapi karena sekarang lagi pandemi, YouTube-nya ketinggal. Habis jadi jubir selalu untuk masalah COVID ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ikhlas gitu ya. Tapi next nanti mungkin bisa aktif di YouTube. Kita bisa lihat kegiatan. Siap. Lanjut menurut Dinas Kesehatan sendiri nih Bu, hal apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari berbagai macam penyakit dibunuh, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus, khususnya COVID-19 ini? Ya, yang pertama adalah pasti kalau Bunda anjurkan berperilaku hidup bersih dan sehat. Benar. Ya, kalau itu sudah dilakukan dan sudah kita pegang sebagai apa untuk hidup kita, pedoman hidup kita, ya, insya Allah mungkin stamina tubuh akan terjaga. Dengan stamina tubuh terjaga, itu insya Allah apapun yang masuk, apalagi virus itu adalah self-limited disease. Benar. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, dia akan sembuh dengan sendirinya kalau tidak ada infeksi lain. Nah, jadi berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya mungkin hindari rokok, ya. Nah, terus sekarang ini harus sering-sering cuci tangan pakai sabun, di air yang mengalir, dan gerakan masyarakat hidup sehat. Kan ada 3 intinya, ya, olahraga teratur, ya, ditambah berjemur mungkin sekarang karena berjemur katanya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tapi hati-hati ya, jangan ya seperti yang sudah katanya lebih jam 10 baru dapat, itu mah dapatnya mungkin ini apa namanya kulitnya mungkin bisa lebih indah, lebih eksotis ya. Betul ya. Ya, jadi itu sudah gitu olahraga teratur ya, banyak makan buah dan sayur, dan jangan lupa cek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Kita perlu melakukan sedia payung sebelum hujan, jadi kita cek kesehatan kita. Ya, tapi ya banyak juga sih orang yang sudah usia takut ya cek kesehatan, nanti katanya ketahuan orang penyakitnya. Tapi jangan, lebih baik kita tahu lebih dahulu daripada sudah lanjut. Kalau kita tahu dari awal penyakitnya, pasti sudah ada solusinya untuk tindakan-tindakan terapinya. Daripada udah terlanjur tahu terus sudah parah ya. Kalau disudahi pengobatan dunia. Iya, lebih mahal juga. Benar itu Bun. Bunda, dengan adanya pandemi corona ini Bun ya, masyarakat ini kayaknya semakin sadar akan pentingnya cuci tangan pakai sabun tadi di air mengalir. Menurut Bunda nih, bagaimana bagaimana saran Bunda agar perilaku ini nih terus sustainable gitu, terus berjalan sejak corona ini berakhir gitu. Jadi bukan cuma di corona ini aja, tapi perilaku ini tetap berjalan sampai corona ini berakhir Bun. Karena seperti kita tahu juga kan CTPS kan adalah salah satu cara untuk yang cukup efektif ya Bun ya, untuk mencegah transmisi berbagai penyakit ini Bun. Gimana Bun? Terutama penyakit infeksi ya. Ya, ala bisa karena biasa. Ya, nah mungkin kalau sudah terbiasa kita melakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, itu mungkin karena kita sudah terbiasa, itu akan terbawa sampai kapanpun. Ya, nah terus pakai masker. Ya, kalau kita lihat orang di luar negeri, bukan saat pandemi aja dia pakai masker. Orang Jepang itu kan kalau kita pernah bertemu di Jepang ya, semua rata-rata mereka di jalan tuh pakai masker. Mungkin pakai masker ini nggak akan selesai setelah pandemi ini kita berhenti masker. Mungkin ada seseorang yang sudah menjadi suatu panutan bagi dia, saya harus pakai masker. Kalau saya keluar saya harus memakai masker ya. Jadi memang salah satu pemutus rantai yang terbaik itu memang dengan cara kita memakai masker ini. Mudah kan? Hanya pakai saja kok maskernya. Tidak ada hal-hal yang lebih yang harus susah gitu ya. Jadi mungkin dengan
dengan ala bisa karena biasa itu insya Allah nanti akan terbawa sampai selesai pandemi ini. Orang akan selalu mungkin sering cuci tangan pakai sabun, apalagi sarana-sarananya sudah disiapkan. Sudah banyak juga ya, sekarang kan, iya semua sekarang kan lihat mall-mall, supermarket di depannya pasti ada sarana cuci tangan. Dan itu pesan saya juga. Tolong dijaga, jangan sampai hanya ditaruh tapi nggak ada sabunnya, nggak ada tisunya, gitu ya. Dan yang paling penting jangan cuma bertahan di masa ini aja Bun ya. Iya, kalau bisa dipertahankan sampai nanti-nantinya seterusnya, karena memang itu bisa menurunkan angka penyakit infeksi paling baik dengan seringnya cuci tangan pakai sabun tersebut. Jadi kuncinya adalah ala bisa karena biasa. Iya. Terakhir Bun. Silakan berikan closing statement dari Bunda serta himbauannya untuk masyarakat Provinsi Lampung, Bun. Ya, sayangnya kok cuma sebentar ya. Besok lagi ya. Iya siap Bun. Iya deh. Ya, saya cuma pesan pandemi global COVID-19 ini bisa selesai tatkala ada gotong royong dari masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat patuhi tadi yang 3 disiplin. Tapi dengan konsisten melakukan 3 disiplin tersebut, ditambah pakai masker, ya, ditambah berdiam di rumah saja. Kalau tidak ada kegiatan penting, sebaiknya di rumah saja, ya. Nah, pemerintah sudah ada tupoksi yang harus dilaksanakan, termasuk menyiapkan sarana-sarana untuk alat kesehatan, sumber daya manusianya. Ya itu tugas pemerintah, ya termasuk nanti sampai ke dampaknya. Dampak daripada COVID ini kan bukan hanya di kesehatan, dampak ekonominya. Pemerintah sudah mulai mempersiapkan bagaimana dampak di ketahanan pangannya. Tapi nggak usah bingung, Bapak Gubernur selalu bilang Lampung nunggu pagi kan, jadi kalau untuk ketahanan pangan insya Allah. Malah kita mensupport untuk Jakarta dan sekitarnya ya. Nah jadi kita harus bergandengan tangan, itu aja pesan. Masyarakat nggak usah pikirkan yang lain, pikirkan aja disiplin itu yang harus dilakukan secara konsisten. Nah pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi-tupoksi yang ada yang harus dilakukan untuk pandemi global COVID-19 ini. Nah secara gotong royong itu insya Allah dengan ridho Allah pandemi COVID-19 ini bisa kita selesaikan di Provinsi Lampung khususnya ya. Nah pada masyarakat kita juga berpesan agar tidak panik ya, karena kalau sering melihat nanti video-video itu kan kadang memang ada yang membuat kepanikan. Ya. Yang penting tidak panik, karena kenapa? Kalau panik itu akan membantu suatu hormon di tubuh kita yang akan menurunkan stamina tubuh. Ya, dan kalau sudah terpaksa direpit Anda positif, jangan panik juga. Kan tadi sudah saya sampaikan, bahwa positif rapid test itu belum tentu dia terkonfirmasi positif untuk COVID-19. Ya, jadi buat selalu ini adalah kita harus selalu hidup dengan positive thinking, nah itu yang penting, selalu positive thinking. Dan yang terakhir, yang paling mungkin gampang dilakukan, itu adalah jangan lupa bahagia. Mantap. Ya, itu. Jadi harus selalu bahagia, gitu. Apapun keadaan kita, kita harus syukuri dan selalu berbahagia. Nah mungkin itu yang selama ini yang ingin selalu juga sampaikan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi untuk semua yang kita lakukan untuk menyelesaikan pandemi global COVID-19 ini di Provinsi Lampung. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semua Bun ya. Mudah-mudahan dengan adanya kedisiplinan kita, dengan adanya kerjasama kita, gotong royong kita saling merangkul satu sama lain. Semoga musibah ini cepat selesai Bun ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Pandi senang banget bisa ngobrol banyak sama Bunda hari ini. Pandi ucapin terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya malam hari ini sudah mau sharing dan ngobrol bareng kita di sini Bun. Sehat terus ya Bunda. Amin. Semangat untuk selalu terus menjalankan tugasnya Bun. Siap. Ya mungkin. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa bahagia. Ya mungkin segitu dulu podcast kita malam hari ini bersama Bunda Reihana. Semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Waktunya Pandi pamit closing. YSC lawan Corona, jaga kesehatan, jaga kebersihan, biasakan cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa selalu stay tune terus untuk dengerin podcast Ngopi Sanitasi, ngobrol perihal sanitasi setiap hari Rabu jam 7:30 malam eksklusif on IGTV. Di sini aja, bye bye.